Hai kalian, positif mood spray dari Light Angel Tarot sudah tersedia lagi dan bisa dipesan ya. Hai kalian, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan seperti biasa hari Senin adalah bacaan untuk kalian yang berzodiak Aries. Dan ini adalah bacaan cinta, love reading untuk kalian secara general dengan judul You versus Them antara kalian para Aries dengan seseorang yang dealing dengan kalian secara cinta. Oke, orang tersebut bisa apa saja zodiaknya, tapi bisa juga nanti dilihat di sini apakah muncul zodiak yang dimaksud. Oke, saya akan buka kartu-kartunya kalian para Aries. Oke, kartu pertama. Kenapa di Emperor terbalik? The Empress terbalik, sorry. Oke, 3 kartu ya. Oke, ini kartunya Aries. Nanti ada kartu yang menyertainya. Tentu saja kalau memang dibutuhkan untuk ada bacaan lain. Dan ini yang dealing dengan Aries. Oke. Zodiak yang terlihat di sini adalah Virgo. Dan zodiak apalagi belum terlihat, tapi banyak ya. Energi tanah, Queen of Sword. Berarti ada Virgo, ada ke Libra juga ya. Wait, ya Libra. Oke, nanti kita lihat siapa tahu ada zodiak-zodiak lain yang terlihat di sini. Oke, untuk kalian para Aries ada The Empress yang terbalik. Dalam hal kehidupan kalian masih merasa belum tenang dengan keadaan ini terbalik ya, dengan keadaan percintaan kalian. Mungkin karena orang tersebut menurut kalian belum sepenuhnya bisa memenuhi apa yang kalian inginkan. Mungkin kalian merasa keadaan kalian kali ini lebih tidak nyaman dibandingkan orang tersebut dengan keadaannya gitu. Jadi memang yang terlihat di sini adalah keadaannya Aries lah yang kurang nyaman di bidang kehidupannya, di bidang mungkin karirnya, sehingga mempengaruhi percintaannya. Ketidaknyamanan itu mungkin juga disebabkan karena yang pihak sananya lebih nyaman. Jadi Aries kan the emperor ya. Ya, the emperor. Jadi harusnya dia ngerasa harusnya saya yang lebih nyaman dibandingin dia. Kenapa dia merasa lebih nyaman sementara saya masih jungkir balik gitu ya. Tapi untuk percintaannya sendiri sebenarnya apakah bisa diteruskan dengan keadaan yang tidak nyaman ini ya, tidak nyamannya untuk si Ariesnya. Coba kita buka kartunya, kita lihat jawabannya apa ya. Oke, Queen of Wands. Sebenarnya bisa dengan mengandalkan bantuan satu sama lain. Jadi mungkin pasangannya Ariesnya membantu si Aries, Ariesnya juga membantu si pasangannya. So in a way bantuan di kedua belah pihak kalau yang saya lihat seperti itu. Karena posisinya bagus dan Queen of Wands bukan sesuatu hal yang buruk. Hanya saja mungkin posisi divine femininnya memang sedikit lebih dominan dibanding divine maskulinnya. Padahal selalunya seorang Aries merasa harusnya dia yang dominan sebagai seorang emperor ya. Kalau kalian perempuan atau laki it doesn't matter, tapi yang terlihat di sini divine femininnya memang terlihat lebih dominan. Okay, so yeah, I put it here.
Ada Five of Wands. Apa yang dirasakan seorang Aries di bidang percintaannya, hubungannya dengan seseorang adalah Five of Wands, di mana pasang surut kadang ada yang berantakan di kepala, ada yang babaliut, babaliut di kepala. Jadi kayak bener-bener struggling banget untuk bisa mencapai apa yang diinginkan, karena Aries mempunyai standar tersendiri. Standarnya bukan cuma di pekerjaannya tapi juga di kehidupan percintaannya. Jadi kalau standarnya tidak terpenuhi, dia kalang kabut sendiri gitu si Ariesnya. Ini bisa berlaku untuk Aries divine feminine maupun yang maskulin. Beberapa hal terus-menerus berkecamuk di kepala Aries mengenai hubungan ini. Bukan karena adanya sebuah misalnya perselingkuhan atau apa, karena saya tidak melihat itu di kartunya, tapi karena memang keadaan tidak kondusif di kehidupannya Aries, keadaan yang lain. Mungkin banyak banyak kerjaan, mungkin banyak project, mungkin banyak hal lain yang kalian pikirkan sehingga masalah percintaan juga terimbas. Jadi pabaliut di kepala, pabaliut di kepala. Oke, yang mengerti bahasa itu bahasa Sunda kayaknya ya. Oke, atau amburadul kalau orang Jawa, apalagi nggak tahu lah. Ya pokoknya gitu ya, berantakan di kepala, dan ini mostly bukan dengan orang lain tapi dengan diri sendiri ya Aries, oke? Tapi bukan secara negatif sih, enggak. Ini semua secara positif. Kenapa? Kartunya juga positif ya kan? Kemudian yang terlihat di sini juga sebenarnya Aries menginginkan yang terbaik, to be the best di eh, di hubungan ini gitu ya. Jadi dia tidak mau hal-hal buruk terjadi pada hubungan ini, pada pasangannya juga, akan tetapi karena hal-hal yang ada di kehidupannya masih belum jejak, masih belum stabil, jadi itu jadi pikiran gitu ya. Kartu yang menyertainya adalah Ten of Wands. Tentu saja banyak hal ya, banyak hal ya Aries. Ya udah, kalau Aries merasa aduh saya mau selesaiin dulu ini gimana caranya, ya udah sabar aja, selesaiin aja. Kita lihat sisinya si orang yang dealing dengan Aries ya seperti apa. Tapi yang jelas memang banyak hal yang harus Aries selesaikan di kehidupannya. Oke. Nine of Wands-nya terbalik. Jadi kalau dalam hal percintaan Aries sudah tidak lihat lagi yang lain-lain ya, dia sudah memilih apa yang menjadi pilihannya gitu. Walaupun mungkin yang lainnya merasa pilihan kalian Aries tidak benar atau kok milihnya yang itu sih, tapi Aries tetap pada pendiriannya apapun itu yang terjadi gitu ya. Oke. Queen of Wands itu Leo, jadi ya bisa juga orang yang dealing dengan kalian Leo. Oke, kartu yang menyertainya adalah King of Pentacles. Ini yang diharapkan oleh para Aries, kalian berada di hubungan yang baik sebenarnya, hubungan yang tidak terlalu rumit sebenarnya. Saya nggak lihat kerumitan itu di diri kalian. Kita lihat ya di sisinya dia, apakah dia cukup rumit. Tapi kalau kalian sendiri ngerasa ini adalah hubungan yang oke-oke aja, tidak terlalu bagaimana-bagaimana. Yang ruwet kalian sendiri dengan hidup kalian, dengan permasalahan kalian. Tapi kalau bersama orang tersebut sebenarnya nggak terlalu rumit ya Aries. Benar nggak sih? Nggak terlalu rumit ya. Oke, so ini di sisinya Aries. Di sisi orang yang dealing dengan Aries ada Ten of Pentacles. Dia lebih stabil, dia lebih nyaman dengan si Aries itu sendiri.
siapapun dia ya, walaupun mungkin zodiaknya tidak disebutkan di situ, tapi siapapun dia hidupnya lebih nyaman dengan dirinya sendiri. Walaupun apa kata orang tentang hubungannya bersama Aries, dia lebih cuek, dia tidak merasa itu sebagai hal yang perlu dipermasalahkan, bahkan dia mensyukuri setiap saat hubungannya dengan Aries. Look, cewek cowok ya di sini keren banget, dia kayak sama-sama celebrate sesuatu, merayakan sesuatu dengan bahagia gitu ya kalau di gambarnya gitu. Jadi memang orang yang bersama Aries saat ini merasa ada kebahagiaan tersendiri di situ. Oke. Aries yang single gimana ntar ya? Ntar deh saya bukain juga kartunya, tapi ini saya emang Aries versus them, jadi ya harus yang udah punya pasangan ya. Oke, kita lihat orang itu seperti apa. Orang itu Three of Cups yang terbalik untuk di kartu pertamanya ya. Yang tadi Ten of Pentacle, ngerasa dia bisa merayakan hal-hal baik bersama Aries setiap hari bahkan. Dan Three of Cups yang terbalik, orang tersebut bahkan tidak peduli dengan pertemanan, dengan hubungan dengan orang lain, maksudnya ya kayak teman-temannya mungkin atau kumpulannya, terbalik ya. Dia lebih memilih Aries. Wow. Dia lebih memilih Aries dibandingin teman-temannya. Bukan berarti dia jauh dari teman-temannya karena Aries, tidak. Dia memilih untuk bersama Aries dibandingin dengan kumpulannya gitu, bahkan support sistemnya. Jadi ya kemungkinan orang tersebut bisa mensupport dirinya sendiri ya, dan cukup tangguh, jadi tidak perlu dibantu. Four of Wands ini yang diinginkan oleh orang yang di-link dengan Aries. Four of Wands, sebuah perjalanan baru menuju ke sebuah stage baru, atau sesuatu hal yang baru lah ya, ke lebih solid gitu ya. Kalau misalnya baru kenalan ya kepengennya akan menjadi sebuah hubungan yang solid. Kalau sudah punya hubungan ya ingin ke jenjang berikutnya gitu ya. Ini yang diinginkan oleh pasangannya si Aries, orang yang di-link dengan Aries. Jadi orang tersebut memang merasa hubungannya bersama Aries juga baik-baik saja, sama seperti si Ariesnya juga baik-baik saja, dan dia sendiri merasakan hal tersebut bisa diharapkan bisa melanjutkan ke jenjang yang berikutnya. Dan kalau dilihat dari kartunya apakah bisa? Bisa saja kalau dari kartu yang itu. Coba kita lihat kartu yang ini apakah ada kendalanya ya. Oke, apa sih kendalanya? Oh, Eight of Swords. Ya, kendalanya adalah masih banyak penundaan yang harus dialami di hubungan ini ya. Dan ya pastinya hal itu nggak mungkin bisa bikin kalian cepet-cepet untuk sama-sama dalam hal yang lebih solid ya. Karena tapi nggak apa-apa, di ini aja, dinikmati aja perjalanannya ya, my dear Aries. Kemudian ada Queen of Swords. Oke. Orang yang di-link dengan Aries ini memiliki kepribadian yang cukup dingin sebenarnya ya. Cukup dingin dalam arti kalau sama Aries mungkin dia hangat, sama orang lain dia dingin. Jadi ya dia nggak fokus ke orang lain lagi selain Aries, dan Ariesnya kan juga seperti itu ya. So sebenarnya bagus banget ini hubungannya. Apakah bisa diteruskan? Saya harus bilang bisa diteruskan, dan
kendalanya memang masih di Aries, di kehidupan Aries yang masih pabaliut, masih agak perlu diberesin satu persatu, sedangkan si dianya lebih solid ya, dan si Ariesnya mengerti bahwa si dianya lebih solid. Kemudian ada The Moon yang terbalik sih, so sebenarnya nggak ada kendala. The Moon-nya terbalik ya. Kalau si Aries dan orang yang dealing dengan Aries berpikir ada orang yang jahat yang ingin merusak hubungan, itu mungkin pernah ada karena ini kartunya in way datang ya, tapi juga sudah pergi dan sudah berlalu, mungkin bosen ngurusin Aries dan orang yang bersama Aries terus diurusin, diusik tapi kok tetap aja sama-sama terus atau solid terus, akhirnya ya berlalu ya karena ini demonnya sudah terbalik. Oke. So bagus secara bacaan, bagus, tapi sekali lagi karena ini general reading, so nggak bisa dijadikan patokan sepenuhnya ya Aries. Oke, kartu selanjutnya yang saya akan buka 3 kartu untuk pesan bagi Aries dalam menghadapi hubungan ini. Oke, terbalik pantesan. Sebentar ya. Satu lagi. Pesan untuk Aries. Oh, wish. Tetaplah punya pengharapan bahwa hubungannya akan bagus, baik-baik saja. Wish every moment, wish every step, wish everything yang bagus-bagus di perjalanan percintaannya Aries ya. Wish aja, selalu diminta kepada Sang Pencipta. And then strength, kuat ya, kuat. Di bawahnya tapi sensitif, kuat tapi sensitif, maksudnya kuat dalam menghadapi apapun yang menjadi cobaannya di perjalanan percintaan kali ini, dan tetap sensitif apa yang harus dilakukan, apa yang tidak perlu dilakukan, dan growth, Ace of Wands, tetap bertumbuh, jangan di situ-situ aja, tetap harus ada progresnya ya. Oke, that's good. Dan bagaimana kartu lain melihat hubungan ini ya, hubungannya si Aries dengan orang yang dealing dengan si Aries? Flamingo, flower, konservatif, and arrogant. Konservatif ya, konservatif dalam arti ya memang konservatif, ada yang bilang kan konservatif tuh kuno ya. Enggak sih, maksudnya di sini tidak perlu mengikuti dunia gitu, maksudnya dunia arahnya kemana, mungkin banyak yang kasih masukan ngapain sama kalian sama-sama, tidak akan ada ujungnya bla bla bla, tapi secara konservatif kalian masih tetap berpikir bahwa ini bakalan ada jalannya gitu, bakalan ada ujungnya, dan masih worth it, masih bisa diusahakan untuk itu. Dan ya, semesta melihatnya sebagai sesuatu yang konservatif dan arogan. Lucunya arogannya ya, arogan tuh kan kayak sombong gitu ya. Tapi kalau saya ngelihat di sini bukan sombong, tapi keyakinan kalian gitu, keyakinan kalian dengan semua ini. Padahal mungkin terpaan badainya atau apapun yang terjadi di perjalanan percintaannya juga luar biasa, tapi tetap kayak angkat dagu, aku bisalah kita melaluinya kayak gitu ya. Cukup arogan di situ, tapi nggak apa-apa ya. Oke, so kartu yang akan saya buka, astaga saya lupa semprot tapi nggak apa-apa lah, nanti saja. Kartu yang akan saya buka selanjutnya adalah dari Oracle card, dan ini adalah Fairy Oracle card. Pesannya untuk kalian, life energy, energi kehidupan. The happy fairy of sun sign bring lots of life giving energy. She reminds you to shine your light and to reveal everything in the shadow that needs to be
heal. Oke, pesannya gini, my dear Aries dan orang yang dealing dengan Aries, ada beberapa hal yang masih tersembunyi dan harus di healing, harus disembuhkan supaya hubungan kalian lebih solid, lebih baik dan akan lebih baik ke depannya. So itu yang perlu dilihat, dan kata si Veiri ini katanya matahari terus bersinar dan kalian akan tahu yang sebenarnya masih tersembunyi itu bisa terlihat dengan adanya cahaya. Itu kayak kiasan ya, cahaya matahari, tapi ini matahari kehidupan kalian. Tapi intinya semesta memberikan dukungannya kepada kalian. Kalau memang hubungan itu memberi dampak yang positif di dalam kehidupan Aries dan pasangannya, dan kalian bisa merasakan itu sebagai sebuah wadah, sebuah jalan untuk kalian bertumbuh di dalam kehidupan. Oke, yang terakhir dari Angel Guide, kita lihat bacaannya. Angel Guide-nya bilang healing energy, emang perlu banyak yang di healing. Baik di Aries-nya, kalau yang pihak sananya kayaknya kurang, tapi untuk Aries-nya perlu banyak hal yang harus di healing ya. Mungkin kepercayaan diri kalian lebih ditingkatkan, padahal kan Aries sangat percaya diri ya. Tapi di satu sisi mungkin karena ngelihat pihak sananya, kok kayaknya strongan dia deh, kuatan dia deh gitu kan, padahal harusnya lebih kuat si Aries. Ya nggak perlu gitu juga ya, terutama Aries yang divine feminine ya. Bagaimanapun kuatnya kalian masih tetap membutuhkan orang lain, masih membutuhkan dia, berarti ya tetap aja kalian harus saling lah ya, tidak perlu kuat-kuatan tapi saling melengkapi aja. Oke, so my dear Aries, sekian aja bacaannya, semoga ada yang bisa diambil dari situ. Tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Kita ketemu lagi di video-video mendatang. Salam light, angel, and love.